Tadi telah kita melaksanakan rapat dan tentunya perlu kita mereverse apa yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu. Rekan-rekan wartawan yang saya muliakan, yang saya sengaja sebut muliakan, kalau tidak ada Anda sekalian, tidak ada artinya kita kerja di ruangan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tahu pada tanggal 27 November lalu telah dilaksanakan pilkada serentak di 545 daerah, hampir di seluruh Indonesia, dan itu berjalan lancar, aman, dan tertib, walaupun ada beberapa dinamika yang terjadi. Nah, dalam proses ini ada 26 wilayah yang berproses di Mahkamah Konstitusi, yaitu ada 24 yang harus melaksanakan PSU dan ada 2 yang melakukan pilkada ulang. Deks Koordinasi Serentak Kemenko Polhukam memonitor perkembangan per 24 Juli 2025 menunjukkan bahwa 98,53% atau 537 daerah telah menyelesaikan tahapan pilkada dan telah melaksanakan pelantikan dan juga telah melaksanakan retreat baik di Magelang maupun di Jatinangor. Ada 1,47% atau 8 daerah masih belum menyelesaikan tahapan dan terdapat 3 daerah yang tinggal menunggu jadwal pelantikan kepala daerah, antara lain Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten dan Kota Palopo. Selain itu terdapat 5 daerah yang menjadi atensi khusus dari Deks Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polhukam karena melaksanakan PSU dan pilkada ulang pada bulan Agustus yang meliputi pemungutan suara ulang di pilkada tanggal 6 Agustus nanti, yaitu Provinsi Papua, diikuti 2 pasangan calon, tolong dikoreksi nanti Pak Idam kalau saya keliru. Kemudian Kabupaten Bovendigul 4 pasangan calon dan Kabupaten Barito Utara 2 pasangan calon. Dan ada juga pilkada ulang yang 2 kabupaten saya sampaikan tadi, yaitu Bangka dan Pangkal Pinang, yang kota Pangkal Pinang yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus nanti. Saat ini tahapan kampanye dari PSU kita tahu bahwa tanggal 4 Juni sampai 2 Agustus nanti yaitu tahap kampanye, artinya sekarang di 3 wilayah itu sedang melaksanakan kampanye. Dan insya Allah ya tanggal 3 Agustus sampai 5 Agustus adalah hari tenang ya. Kemudian tanggal 6 Agustus adalah hari pencoblosan. Nah, dari rapat tadi ya, karena itulah kita melaksanakan rapat, kita mengecek sejauh mana kesiapan logistik dan administrasi. Dari hasil rapat dan kita dengar sendiri bahwa logistik dan administrasi sudah 100%. Saat ini sudah sampai di kabupaten kota masing-masing ya, tinggal distribusi ke TPS. Kemudian kesiapan anggaran sudah 100%. Kemudian kesiapan penyelenggaraan PSU sendiri oleh pihak penyelenggara sudah sangat siap ya. Dan kesiapan dari TPS sudah siap. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah faktor keamanan. Nah, ini yang kita rapatkan tadi dengan harapan tentunya bahwa penyelenggaraan PSU pada 6 Agustus 2025 nanti perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan agar hasil PSU dapat mencerminkan kematangan dan kualitas demokrasi elektoral di daerah. Antara lain, pertama, PSU berjalan dengan luber dan jurdil, aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, tentunya demokratis ya. Kita harapkan tingkat partisipasinya tinggi ya, karena ini menjadi salah satu tolok ukur dari indeks demokrasi Indonesia.
Dan yang ketiga, diharapkan dengan adanya PSU ini pemerintah tetap berjalan dengan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah, dan tentunya kita harapkan stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga dengan baik. Itu kira-kira hasil rapat tadi, hasil kesimpulan kita sudah sampaikan, rekomendasi kita sudah sampaikan, dan kita akan rekomendasi ini kita akan kirimkan kepada kementerian lembaga masing-masing untuk ditindaklanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari KPU ada tambahan, silakan. Dari Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, atau ada pertanyaan silakan dari rekan-rekan wartawan. Nanti akan dengan rumus 224, 2 Polri, 2 TPS, dan 4 Dimas. Dan kalau untuk yang sangat rawan, dengan ketentuan pengamanannya adalah 2 anggota Polri, 1 TPS, dengan 2 Dimas. Jadi sudah kita petakan, itu semua berdasarkan dari Kirka, intelijen, dan koordinasi kita bersama BIN dan TNI. Terima kasih. Sebenarnya penambahan pasukan tidak ada ya, hanya mereka standby. Hanya mana yang membutuhkan perkuatan, ya tergantung dinamika, baru itu digerakkan. Intinya yang disampaikan oleh Brigjen Aulia tadi, ini semuanya rutin saja gitu loh. Tidak ada sesuatu yang, ya katakan dari paparan dari BIN juga tidak ada sesuatu yang perlu kita fokus ke suatu titik ya. Kalau tanggal 6 Agustus hari pencoblosan, dari tahapan dari penyelenggara pemilu mungkin butuh 2 minggu baru pengumuman ya tingkat provinsi. Di pilkada di kabupaten kota tentunya bisa lebih rendah lagi. Artinya kemungkinan itu tabrakan dengan 17 Agustus tidak ada ya. Dan baru itu setelah itu tentunya dari Kemendagri baru merencanakan pelantikan, karena yang lantiknya sendiri itu nanti Mendagri ya. Oh, kalau itu pun kita harapkan tidak ada kelanjutan ya, kita lanjutkan. Tapi normalnya itu 2 minggu untuk provinsi, kemudian mungkin seminggu atau 10 hari untuk kabupaten kota, berarti tanggal 16 yang masih berproses ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar, karena kita harapkan tidak ada lagi PSU lagi. Kenapa? Bayangkan ya, sekarang sudah bulan 7, yang dilantik pertama tanggal 22 Februari. Ada 8 kabupaten provinsi dan 1 provinsi dan 8 kabupaten 9 ya, 1 provinsi dan 9 belum berfungsi pemerintah daerah secara optimal, kan masih PJ. Nah ya, kita juga mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk ini benar-benar dapat memberikan corong yang positif kepada masyarakat agar semuanya berjalan lancar ya. Terima kasih. Berkenaan dengan pertanyaan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu dijelaskan di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masa jabatan kepala daerah itu 5 tahun sejak dilantik. Undang-Undang pemerintah daerah mengatakan demikian. Seperti itu. Masa jabatan nanti berbeda ya? Kenapa? Masa jabatannya akan berbeda-beda. Akhir masa jabatan. Akhir masa jabatannya itu dihitung sejak pelantikan, 5 tahun menjabat. Ya, berbeda. Kita sudah memberikan penebalan personil itu terkait dengan permintaan dari Polda Papua, itu berdasarkan Kirka intelijen. Jadi selain daripada Polri sendiri yang kita lakukan penebalan, maksudnya penebalan itu memang mereka standby di sana, kita drop pasukan ke sana dan juga dibantu dari TNI. Terima kasih. Untuk masa kampanye juga seperti itu, Pak? Iya, pokoknya mulai dari mulainya sudah nanti masa kampanye kita sudah drop untuk penambahan personil apabila dibutuhkan. Jadi kita mendekatkan ke sana ke Polda Papua. Terima kasih. Berkenaan dengan pertanyaan kampanye, pada kesempatan ini saya akan menjawab bahwa pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 26
Maret 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025 untuk PSU Pilkada Papua. Apa saja itu? Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik itu dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan 2 Agustus. Nah, begitu juga sama dengan Kabupaten Bovendigul, karena putusan Mahkamah Konstitusinya itu sama-sama 180 hari. Selanjutnya untuk kampanye di Barito Utara itu dimulai tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025 dengan ketentuan jenis kampanye yang sama dengan pelaksanaan PSU di Papua dan Bovendigul, Papua Selatan. Untuk pelaksanaan kampanye iklan media massa cetak dan media massa elektronik di PSU Pilkada Barito Utara dilaksanakan pada 27 Juli sampai dengan 2 Agustus. Jadi dengan demikian kampanye rapat umumnya tidak ada. Ya, karena ini adalah PSU Pilkada. Terima kasih.